Kita mau ngobrol sama salah satu sosok, ini juga sahabat saya pribadi, sering ketemu di luar juga. Dan ini juga bisa menjadi inspirasi buat Anda di rumah yang mungkin mengeluh ya, kegiatan Anda kok kayaknya banyak banget, terus ada capek. Yang satu ini tuh kegiatan juga banyak banget, ibu rumah tangga iya, ngurusin 2 anak juga iya, satu ngurusin suami, pasien juga. Ngurusin suami juga, terus belum lagi kerjanya dokter gigi, makeup artist juga iya. Wow, kok semuanya diambil ya profesinya ya? Gimana ini dokter yang satu ini nih, serba bisa banget ya? Kenalin aku dong Rio sama sahabat kamu ini. Coba ini kita akan sapa ya. Halo Dokter Vanda, selamat pagi. Halo, selamat pagi Tuh, Rio. cantik banget kan. Selamat pagi dokter Vanda. Halo. Apa kabar nih? Hari Senin gini biasanya kegiatannya apa aja sih? Baik, alhamdulillah. Kalau hari Senin itu sebenarnya waktu libur aku, Mbak. So Monday is for holiday, Kita mah nggak ada weekend is liburnya for ya, iri loh. working. Iya. Jadi soalnya kan kalau Selasa sampai Minggu kan aku full kerja gitu, Rio. Ya aku mau tanya Dokter Vanda, Ini gini Senin deh, mungkin boleh ceritain, boleh kenalin dulu juga pemirsa di rumah. Dokter Vanda ini kan ibu rumah tangga iya, terus dokter gigi juga iya, terus sekarang juga makeup artist, terus ke wedding juga. Awal mulanya itu gimana sih? Boleh cerita nggak backgroundnya Dokter Vanda itu kayak gimana sebenarnya? Kita pengen tahu lebih dalam nih. Boleh kasih tahu ceritainnya gimana? Jadi aku tuh pertama kali untuk make up tuh malah sebenarnya dari pada saat aku kuliah dokter gigi, Rio. Jadi waktu pas aku S1. Kemudian setelah aku lulus dokter S1, kemudian melanjutkan spesialis, baru saya berani buka brand wedding gitu, Rio. Jadi baru ngambil jenjang karir selanjutnya adalah make up. Kemudian aku buka di wedding ini, kemudian baru akhirnya bisa jalan bareng. Jadi dokter gigi spesialis orto, kemudian bisa buka makeup artisnya juga gitu, Rio. Hobinya jalan, profesinya jalan gitu ya dokter Vanda ya? Betul. Tapi Jadi, gimana tuh dokter sama ya? keluarga dokter? Di support nggak atau sempat ada protes nggak sih dari suami? Kamu kok sibuk terus nih sayang? Justru malah sebenarnya mensupport aku selama ini tuh dari suami aku, Mbak. Jadi yang nyaranin pertama kali untuk benar-benar terjun ke dunia wedding itu sebenarnya malah suami. Jadi waktu itu bilang begini, kenapa kamu nggak langsung sekalian ambil make up artis yang beneran sih daripada cuman sekedar make up biasa. Jadi akhirnya yang bikin aku untuk benar-benar les beneran ke make up artis yang lebih profesional itu adalah dari pihak keluarga sebenarnya. Gitu. Jadi istilahnya jangan 50-50. Jadi kalau kamu mau hobi ya sekalian hobinya dibenerin deh. Jadi akhirnya aku sekolah lagi. Jadi sekolah laginya tuh ke dunia makeup yang memang beneran sekaligus profesional kayak gitu. Jadi nggak hanya ala-ala. Ini kita coba mau bedah dulu deh. Sebagai seorang dokter gigi, Dokter Vanda, sebenarnya suka dukanya apa? Karena kan ya kita tahu Dokter Vanda ini dokter gigi yang spesialis juga orto gitu kan ya. Ya pasti juga menangani pasien yang kasusnya pun special case ya. Jadi nggak mungkin yang ringan-ringan juga kan gitu. Sebenarnya boleh ceritain nggak suka dukanya gimana? Sebenarnya suka dukanya adalah kalau suka itu aku lebih seneng karena ini dunia passion aku ya. Selain dokter gigi orto kan juga hobi aku juga ya di bidang estetika ya, sama-sama estetika. Jadi kalau di orto itu merapikan gigi pasien, membuat wajahnya jadi lebih cantik secara kedokteran ya, secara medis. Jadi giginya, profil wajah pasien tuh jadi lebih bagus, tapi itu secara real. Nah kalau di dunia kosmetik atau estetikanya kan sebagai makeup artist merubahnya tuh langsung secara nyata tapi pakai kosmetik, dan itu tapi tidak berlangsung lama. Nah, jadi itu dua profesi yang sebenarnya sama-sama berdampingan sih secara estetik. Cuman dukanya adalah capek ya. Capek karena dari pagi ketemu malam, istirahatnya juga cuma sebentar, terus kemudian me time-nya itu juga jadi lebih sebentar. Tapi di satu sisi aku bahagianya adalah karena dua profesi ini sama-sama yang aku suka. Jadi pasien pun yang datang ke aku alhamdulillah, walaupun ini case-nya tuh
cukup menyita perhatian pikiran kayak gitu. Ini harus diapain sih giginya, terus kemudian profilnya harus diapain gitu. Tapi alhamdulillah aku seneng karena jalannya dua-duanya tuh passion sih, kembali ke passion sih sebenarnya. Walaupun mungkin dapat duitnya nggak banyak misalkan, tapi kalau misalkan kita passion kan seneng ya Rio ya. Betul. Tuh gitu. Semua berawal dari passion, jadi dua-duanya bisa Benar. dijalanin. Nah, itu kan kalau jadi seorang dokter. Kalau misalnya jadi seorang makeup artist nih, dari sudut pandangnya Dokter Vanda, suka dukanya kayak gimana nih? Apalagi kan ini kayaknya hobi yang diminati duluan ya, sebelum menjadi seorang dokter gigi kan. Betul. Udah seneng makeup duluan, benar. Ah, mungkin bisa ceritain perjalanannya dulu, awalnya make up sampai sekarang juga akhirnya jadi dokter juga. Sempat ada ngerasa perbedaan nggak sih waktu dulu mungkin di awal klien-klien aku kayak gini sukanya gini, sekarang lebih kayak gini. Terus bagi waktunya gimana? Karena kan aku juga tahu dokter itu dia harus kuliahnya gimana, kerjanya gimana. Dokter Farah juga lesnya, tadi cerita. Gimana sih, boleh cerita nggak perjalanannya? Kayak tadi Berlian tanya juga. Kalau jadi aku jawab untuk yang suka dukanya make up ya. Boleh. Sebenarnya dari dokter ke make up itu kan jauh banget ya. Jadi dokter gigi atau dokter ya, profesi dokter itu sebenarnya tuh lebih wise, ya nggak sih? Sementara di satu sisi di make up artist tuh aku harus lebih merakyat. Jadi itu dua profesi yang sebenarnya bertolak belakang. Yang satu sisi aku harus lebih kelihatan, harus dipercaya sama pasien aku. Yang kedua di satu sisi aku harus lebih down to earth, harus lebih profesi yang benar-benar menerbangkan kepribadian kalian. Jadi beda banget. Jadi yang satu sisi tuh harus elegan gitu ya. Jadi biar pasien tuh percaya mau merawat giginya sama aku ya kan. Bener. Tapi satu sisi sebagai seorang makeup artist aku harus ala-ala gitu, alay-alay. Memang beda. Jadi di situ sih asiknya. Jadi harus menempatkan posisi kepribadian di antara dua profesi yang berbeda. Terus kemudian kalau misalkan bagi waktunya nih Rio. Kalau bagi waktunya agak alhamdulillah termanage dengan baik. Jadi kalau di hari-hari kerja gini aku bisa lebih nyempetin waktu buat anak-anak karena ada waktu pagi sampai siang ini aku masih bisa kayak nganterin anak sekolah, terus kemudian siang tuh jemput seperti itu. Cuman memang dari sore sampai ke malam tuh jadwal aku untuk dipraktekkan kalau di hari-hari biasa. Kemudian kalau di hari Jumat, Sabtu, Minggu memang udah aku jadwalkan untuk merias di weddingan seperti itu. Nah makanya Senin aku libur. Nah terus dulunya waktu pas dari dokter terus kayak menekuni udah aku mau jadi makeup artist tuh prosesnya gimana? Susah nggak? Terus bagi waktu kan ya bukan bagi waktu gimana, cuma kan kayak belajarnya itu gimana? Belajar lagi dong. Nah itu kan makanya aku tuh bener-bener les makeup wedding, yang bener-beneran makeup wedding tuh setelah aku lulus dokter Jadi waktu pas aku kuliah S1 sampai spesialis itu aku cuman sekedar hobi, jadi kayak ngeliat YouTube kayak gitu-gitu. Jadi belajarnya tuh dari YouTube dan itu belum bener makeupnya. Jadi ala-ala kalau makeup sudah kan masih belum bersih ya, belum rapi. Nah kemudian makanya akhirnya ditegur sama suami sama teman-teman, kenapa kamu nggak beneran les aja sih sekolah gitu. Ya udah akhirnya aku setelah lulus spesialis baru berani menyekolahkan diriku karena memang waktunya kan sudah nggak sekolah. Betul. Jadi baru akhirnya karena ada waktu nganggur itu pagi aku masih bisa les di kursus di tempat lain kayak gitu Rio. Nah Dokter Vanda kenapa kok memilih untuk yang makeup artisnya lebih spesialis ke wedding? Kenapa nggak yang all event gitu loh? Dan kalau wedding Dokter Vanda lebih yang apa nih? Lebih ke yang Japanese atau yang modern atau semua nih kira-kira? Jadi waktu pertama kali memang aku itu umum Kak Berli. Jadi awal aku merintis ini kan memang secara general. Waktu kursus pun general. Jadi untuk makeup pesta bisa, event bisa, terus kemudian untuk wedding juga bisa. Cuman kemudian pada tahun 2013 setelah terpanggil diriku untuk haji kemudian aku tuh mikir kenapa aku nggak ke arah wedding yang muslim aja sekalian gitu. Jadi orang tuh biar tahu kalau makeup di sini weddingnya tuh muslim kayak gitu. Akhirnya makanya aku
2013 tuh aku benar-benar ngebuka brand itu untuk khusus wedding muslim gitu Kak Berli. Jadi aku nggak pengen general. Jadi orang melihat aku tuh memang udah spesialis di muslimah kayak gitu. Walaupun sebenarnya aku bisa ke semua wedding sih. Maksudnya bisa secara general. Memang dari panggilan hati, memang dari awal bikin brand tuh aku pengen orang mengenal aku sebagai sosok yang ke arah muslimah kayak gitu. Jadi makeup muslim, hijab, dan stylenya tuh seperti itu. Oke, nah Dokter Vanda, kita akan break dulu, tapi nanti ketika kita masuk ke segmen berikutnya, kita juga pengen tanya, mungkin pernah nggak dapat klien wedding muslim? Kan susah ya, bagi saya sih sebenarnya gitu. Terus juga nanti mungkin Kak Berlian sama Kak Rio mau tanya sama Dokter Vanda gitu ya, ada nggak tipsnya untuk yang bisa dibagi buat kita semuanya? Tapi tahan dulu ya Dokter Vanda ya, boleh ya? Boleh. Oke, nah untuk di rumah kita akan break dulu karena habis gini Dokter Vanda akan juga kembali bersama dengan Anda di program Update Cantik Inspirasi Perempuan Masa Kini. Kita masih di program Update Cantik dan kita lagi sama sosok cantik yang juga inspiratif, Dokter Iya, makeup artist Iya, ibu, istri, semuanya dia perempuan yang serba bisa. Lanjut ngobrol sama Satu lagi, dokter. dia supir bis juga loh. Hah? Soalnya kalau event keluar kota nyetir sendiri. Oke. Story-nya nyetir kemana sendiri, Aku subuh kaget. sendiri. Kayaknya abis ini jadi entrepreneur bos ini ya, Aku sampai travel ya. Aku tuh komen di Instagramnya, yang punya capek kak gitu. Dokter Vanda masih di sana kan? Masih. Nah, Dokter Vanda, ini kita mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih. Kalau tadi kan sudah seputar awal karirnya Dokter Vanda. Sekarang ngomongin tentang Dokter Vanda bersama pasien dan juga klien makeup artist. Ini coba jujur aja ya, yang paling ribet ngurusin yang mana? Pasien atau klien makeup? Kalau boleh jujur ya Kak, klien dong. Punya pengalaman apa sih sebelum nanti kita akan bagi-bagi tips? Pengalamannya apa memangnya? Boleh cerita nggak? Kalau di pengalaman wedding tuh lebih banyak banget sebenarnya Kak Rio. Jadi kayak misalkan ada habis akad nih, ada yang mau cerai itu ada. Hah? Oh. Jadi aku tuh yang sebagai makeup artist juga sebagai psikoterapi yang harus menenangkan si klien biar nggak jadi cerai itu ada. Jadi aku sampai ya ampun banyak banget cerita kalau di weddingan itu. Iya sih, mama Oke, juga banyak gitu. banget ya. Terus juga pernah lihat di koran-koran juga gitu kan ya, setelah pemberkatan pernikahan, ternyata malamnya juga perceraian juga Nah ada. itu dia, susah ya kayaknya ngomongin dunia pernikahan ini complicated ya. Udah deh, nggak usah ngomongin dunia pernikahannya ya. Gimana kalau langsung ke tips aja, karena kok agak ngeri nih aku mendengarnya. Mbak sih cari jodoh Mbak, Saya jadinya makanya. takut loh. Aduh. Kita mau tanya Mbak Vanda, dokter kira-kira ada nggak nih tips untuk yang dipraktekkan sehari-hari? Mungkin kalau kita lihat Dokter Vanda ini kan hijabnya identik sama uniknya atau ciri khasnya itu simple. Kadang-kadang pakai anting-anting cuma di sebelah kiri atau sebelah kanan. Iya. Gitu, ya kan? Pengen lihat nih cara tips hijabnya dari Dokter Vanda, boleh dong? MUA Vanda. Oke, bukan dokter. boleh. Ini kan lagi ngomongin makeup soalnya. MUA Vanda. Sip. Jadi ini yang pertama kali karena ini hijabnya untuk yang biasa. Modelnya aku kenal loh, itu modelnya, ya ampun. Boleh dong disapa dong. Halo. Halo. Baik, coba Jadi nih. jadi yang pertama ini adalah pakai ciput ninja dulu ya. Ah. Oke. Seperti ini. Nah, itu pakai siput ninja, udah. Ya, jadi kalau pakai ciput ninja ini biar apa sih? Kalau di aku tuh biar ini sih rambutnya tuh nggak keluar-keluar gitu Kak Rio. Karena kan untuk dipakai beraktivitas seharian itu kan harus stay ya. Jadi Ya. biar rambut tuh nggak keluar-keluar, biar rapi terus itu seharian. Oke. Karena kan kadang-kadang kalau kita pakai hijab kita harus beraktivitas juga. Benar. Oke,
Jadi baru ini aku Enggak, dari lihat. kain hijab. Mm-mm. Ini dari yang segi 4 gitu, terus dibagi 2. Mm-mm. Jadi dibuat segitiga seperti ini, Kak. Mm-mm. Nah, By the way, masih Dr. dengar Fanda, suara aku ya, ini Karyo? Hijab yang Kedengeran, Dr. Fanda, kedengeran. hijab yang Dr. Fanda praktekkan dan kasih ke kita ini untuk acara apa nih? Akad kah, atau resepsi kah, atau casual sehari-hari, atau apa nih? Ini untuk casual sehari-hari sih. Jadi sebenarnya untuk pesta juga bisa, karena kan sekarang lagi innya tuh malah Yang hijab simple yang ya? simpel-simpel seperti ini. Benar. Nah, ini dibuat kayak gini aja sih. Nanti berlian kalau mungkin mau berhijrah, ya bisa dipraktekkan. Tuh, siapa Boleh tahu lah ada ya. panggilan ya. Iya benar. Ember. Jadi Anda juga bisa ngelihat ya di TV ya, dicatat mungkin, atau juga bisa nanti lihat di YouTube kita karena kita akan tampilkan juga. Nah, hati-hati nih pasangnya nih. Aku tuh paling takut ya. Sama Pakai jarum ya. Nah, kayak gini. Terus diambil dari yang sisinya sini. Karena ini banyak banget yang nanya, Kak, hijab yang aku pakai ini seperti apa? Oh, dibuat layer gitu ya, baru tahu loh. Iya, dibuat layer. Nah, ini kemudian ditarik ke sebelah sini. Nah, ini ditarik ke sebelah sini biar rapi. Kemudian dijarumin pentul di sini, Oh, di atas ya? di daerah sini. Iya, di samping, Di samping, pipi. Samping. Nah, ini kemudian baru ditarik ke belakang. Seperti ini. Kemudian diikat aja gitu. Mm-mm. Tadi sama panjang ya, jadi nggak ada yang salah satu sisi lebih panjang tuh nggak ada. Jadi ini sama panjang semua. Nah, udah diikat ke belakang gini, dirapiin, baru tinggal dikasih bros. Yang katanya anting-anting sebelah itu ya, Karyo? Iya bener, iya, aduh ya ampun, jadi mirip sama Dr. Fanda loh ini. Oh, jadi kayak adanya Ini Dr. udah Fanda ya. Iya bener lah. Betul. Nah, gini kan, oh udah jadi. Tuh kan, lucu kan, bagus kan. Cantik deh. Oh ya ampun, langsung beda. Kelihatan aura surgawinya ya. Udah jadi aku banget nih. Ya bener. Makanya aku kok bingung, kok tuh men Dr. Fanda nggak pakai anting-anting, ternyata anting-antingnya dipinjemin sama modelnya gitu. Iya bener. Aku lupa tadi nggak mau anting-anting soalnya. Dokter, tapi ini adalah merupakan tips yang dibagikan sama Dr. Fanda buat Anda di rumah ya. Jadi Anda bisa praktekkan di rumah juga. Tapi Dok, gini sebenarnya Betul. mungkin kita bisa ngobrol aja. Kalau untuk masalah memilih makeup sama hijab untuk muslimah seperti itu, sebenarnya kita harus bagaimana sih Dok? Karena kan kadang-kadang bagi orang yang mungkin wanita baru hijrah, baru kepengen tampil muslimah, itu apa-apa saja yang harus diperhatikan? Nah, apakah ada warna-warna makeup tertentu, ya? model-model Ya. tertentunya yang sebenarnya harus dihindari atau enggak sih? Kita kan nggak tahu ya soalnya ya. Atau sama aja mungkin? Jadi jadi sebenarnya kalau untuk make up itu untuk sekarang itu trennya tuh malah lebih yang soft-soft Karyo. Jadi kayak misalkan untuk muslim yang baru berhijrah, alangkah baiknya memang tone warnanya itu biasanya lebih ke pink atau biru muda seperti itu. Atau kalau yang ungu muda. Jadi untuk ke pesta sekarang lebih banyak mainin tone-tone warna yang lebih muda, cuman permainan eyeliner sekarang itu. Jadi kayak mata itu lebih dibingkai dengan menggunakan eyeliner, kemudian memakai bulu mata yang tipis-tipis seperti itu. Terus untuk yang sehari-hari biasanya aku saranin untuk memakai blush on itu juga jangan terlalu lebih jreng gitu warnanya, jadi lebih yang warna pink atau peach warna soft seperti itu. Kemudian lipstick juga menggunakan warna-warna yang soft, karena kan kalau muslim kalau dandanannya terlalu tonnya terlalu lebih heboh itu biasanya agak kurang kalem gitu kalau di depan-depan orang-orang. Jadi memang
orang-orang tuh biasanya kalau untuk muslim-muslim yang model-model itu juga saya saranin untuk pakai makeupnya yang lebih ke arah natural seperti itu Kak Rio. Kalau misalnya mainin di warna eyeshadow supaya semakin tajam kayaknya masih oke lah ya. Tapi kalau untuk blush on sama lipstick Boleh kalau untuk pesta. oh, oke. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin soal makeup nih. Aku tapi penasaran nih, kalau seandainya di dunia ini ya, Kak Vanda cuma boleh disuruh pilih satu profesi. Dirimu akan lebih memilih menjadi seorang makeup artist Ini atau jawabannya dokter kayaknya gigi? susah nih. Ayo. Aduh. Miss Universe kalah nih pertanyaannya nih. Kalau disuruh memilih, aku tetap jadi dokter gigi orto. Karena passion juga ya. Karena passion Ya juga. sama-sama passion Iya, tapi ya sama sih. karena harus memilih bukan berat. Sama-sama. Ya jadi susah gitu. Dokter Vanda, minta komentarnya dong. Kan sekarang itu kita lagi banyak banget berita-berita yang ini yang untuk kaum muslim ya. Artis berhijrah pakai jilbab. Terus wedding muslim juga sekarang sedang naik daun. Sebenarnya kalau Dokter Vanda melihat tren makeup artis dan juga bisnis wedding di dunia muslim seperti ini itu bagaimana perkembangannya sekarang? Kan Dokter Vanda yang lebih tahu seperti itu kan. Bagaimana sih sebenarnya perjalanannya untuk dunia bisnis seperti ini, khusus yang muslim ya? Gimana Dokter Vanda? Khusus muslim ya. Sekarang tuh memang lagi banyak banget bisnis di dunia wedding muslim yang banyak banget apa ya istilahnya kayak tren-tren baru seperti itu. Sekarang memang bagus sih untuk wedding muslim, untuk segala hal yang memang tentang muslim. Jadi nggak cuma di make up, sekarang tuh banyak aliran yang kayak jualan hijab, baju muslim tuh banyak banget Kak Rio atau Kak Berli. Jadi menurut saya ini prospek yang bagus. Karena memang lahan masyarakat orang-orang di Indonesia ini kan banyak yang rame-rame berhijrah ya. Jadi memang ke arah wedding pun banyak yang lebih ke arah muslim kayak gitu sih Kak Rio. Jadi menurut aku di sini memang lagi prospek banget sih kalau untuk bisnis di daerah Indonesia dan Surabaya ini untuk di dunia wedding muslim. Jadi perkembangannya bagus lah ya kalau misalnya pada mau Bagus, mencoba prospeknya mungkin bagus banget. kalau ada ibu-ibu di rumah yang memang sebenarnya suka make up juga kayak Kak Vanda gitu kan, bingung mau ngambil spesialisasi apa make upnya, mungkin kalau melirik dunia make up muslim oke ya. Boleh. Cuman memang satu hal yang perlu dicatat kalau di dunia wedding muslim ini kalau bisa nggak cuman bermake up sih Kak Rio. Jadi kita harus punya apa ya ciri khas lain. Jadi misalkan kalau bisa ngehijabin sendiri itu akan jadi lebih baik sih. Jadi kayak nilai plus. Jadi nggak cuman make up aja, karena kalau make up kan kita bicaranya tentang universal. Jadi nggak hanya di dunia muslim, tapi di yang non muslim atau di yang tidak berhijab juga biasanya kan harus bisa bermake up. Nah, kalau misalnya kita mau membuka tentang muslim, apa sih nilai plus di sana gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian punya ciri khas di dunia muslim ini apa, misalkan hijabnya ala apa ya, itu yang harus dikembangkan di situ. Jadi nggak cuma make upnya aja Kak Rio. Setuju. Bener. Nah waktu itu Kak Vanda juga sempat ikut kayak les buat kayak bikin-bikin hijab gitu kah? Atau cuman lihat di YouTube aja atau gimana? Kalau hijab itu saya memang belajar sendiri otodidak. Jadi kayak ngerapiin hijabnya, terus membuat ciri khasnya kayak gitu. Jadi orang tahu, jadi nggak cuman make upnya aja yang di sini ditekankan di dunia muslimnya, nggak cuman halal make upnya aja, tapi hijabnya juga harus punya ciri khasnya. Di situ yang menjual. Jadi kita punya nilai plus. Oh ternyata Kak Vanda ini hijabnya tuh yang nggak punuk unta, jadi nggak tinggi atau punya ciri khas, ciri khas yang payetan kayak gitu-gitu. Jadi itu yang harus kita tekankan karena di dunia make up ini kan banyak yang jualan muslim. Jadi yang ada yang apa tuh namanya menutup dada, ada yang hijabnya ala-ala apa kayak gitu. Nah, kita harus punya ciri khas. Kalau bisa kita sendiri yang menghijab. Jadi nggak cuman kita belajar make up, tapi kita juga harus bisa menghijabin klien kita sendiri. Jadi orang tuh ada nilai plus. Oh, memang harus dipegang tangan ownernya sendiri nih, biar oke kayak gitu. Nah, ini aku juga pengen tanya nih, Dokter Vanda, mungkin yang nonton kita itu juga sebenarnya sekarang lagi merintis usaha makeup artis atau juga muslimah wedding. Mungkin Dokter Vanda bisa kasih apa ya gambaran atau tips bagaimana cara memulainya,
Terus kalau gagal, apakah dokter Fanda juga pernah gagal? Kalau pernah gagal, menyikapi gagalnya gimana? Supaya kita di rumah juga tahu gitu dan oke, nggak apa-apa lah, saya pengen nih kayak Kak Fanda gitu. Misalnya dokter gimana? Tips dari aku adalah jangan pernah menyerah karena dunia makeup sekarang kan sedang berkembang banget dan banyak persaingan. Nah, tips dari aku adalah jangan pernah menyerah dan terus belajar karena di atas langit akan selalu ada langit, ya kan? Nah, kemudian kalau bisa jangan hanya makeup itu aja. Jadi kamu harus belajar makeup flawless, makeup bold, makeup yang Indian look kayak gitu-gitu. Jadi ketika klien itu bisa minta dengan tema atau ciri yang lain, kamu bisa. Jadi nggak hanya stigma dengan satu ciri khas make up. Terus kemudian yang kedua harus punya talenta lain selain bermake up. Misalkan kalian punya taste dalam dunia misalkan muslim ya, jadi hijab itu taste-nya seperti apa. Kemudian kalau hairdo-nya taste-nya seperti apa. Jadi klien itu bisa lihat kamu tuh nggak cuman hanya seorang makeup artist aja, tapi harus melihat dari sisi kamu yang memang menjual itu talenta secara keseluruhan. Dan apabila memang ada terjadi kegagalan ya, misalkan ditolak sama klien atau lagi down, jangan pernah menyerah karena aku pun pernah mengalami proses di reject, apa ya? Masa pernah di cancel sih, Dokter Fanda? Oh pernah di cancel pernah. Jadi jangan pernah merasa bahwa kalau kalian di cancel atau ditolak sama klien itu berarti kalian nggak laku. Nggak kayak gitu. Jadi justru hal yang ngedownin kamu itu harus membuat kalian jadi lebih bangkit. Oh berarti aku salah di bagian sininya nih, berarti aku harus membenarkan di bagian yang salah ini. Nah itu buat kita jadi lebih bangkit, lebih bagus, dan membuat jadi lebih baik lagi brandnya, seperti itu. Setuju ya, jadi memang kita seumur hidup jangan pernah untuk tidak belajar lagi ya, untuk mau terus belajar. Dan jangan sombong Kak Berli, betul. Ingat, di atas langit ada jetnya Hotman Paris ya. Jadi kamu nggak boleh sombong ya. Tidak boleh Atasnya Hotman Paris ada helikopter Syahrini, kamu nggak boleh sombong. Itu dia. Hati-hati kamu. Dokter Fanda, kalau misalnya pemirsa cantik di rumah pengen tahu nih karya-karya cantiknya Dokter Fanda di make up ataupun di dunia pergigian, mungkin sosial media yang bisa kita akses di mana nih? Di Fanda.makeupartist. Kalau akun pribadi saya di @dokterfanda. Fanda dan makeup artist atau di @dokterfanda gitu ya. Oke deh kalau gitu Dokter Fanda, terima kasih banyak ya pagi hari ini sudah menginspirasi kita dengan cerita perjalanan karirnya, dan terima kasih sudah menginspirasi pokoknya untuk perempuan-perempuan cantik yang ada di rumah yang lagi nontonin ini. Semoga sukses karirnya, makin banyak klien makeup artisnya, makin banyak pasiennya. Tapi makin banyak juga waktu untuk istirahat dan holiday ya sama keluarga. Amin. Terima kasih banyak Dokter Fanda. Sampai jumpa. Dadah. Thank you. Jadi seru ya? Seru loh. Karena tuh aku tahu Dokter Fanda itu dokter gigi yang bukan yang biasa. Jadi itu spesialis yang kayak ada kasus khusus gitu loh. Karena kalau dia nge-story gitu, pokoknya kayak jangan sampai lah kena kasus kayak gini giginya gitu aja ya. Jangan sampai aku ketemu sama Dokter Fanda dengan dokter giginya gitu. Mending dari sisi makeup artisnya aja ya. Oke, jadi memang di zaman sekarang ini ya pemirsa ya, jadi seorang perempuan ataupun laki-laki ataupun apapun itu lah ya, kalau Anda ingin berkarir dan ingin tetap tough di dunia perjalanan kerjaan Anda harus multi talenta ya. Bisa apa aja ya. Betul jadi sekali. Be general, don't be a specialist tapi be general. Wah, Wah, saya udah kayak kasih motivasi ya. Sarangnya jangan kedengeran. Kita akan break dulu karena habis gini kita juga masih punya informasi yang lainnya sama Berli juga ya. Berli, sebutan baru loh. Berli Annya. Tetap di program Update Cantik Inspirasi Perempuan Masa Kini. Oke Berli, bagaimana? Berli.